Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ma'asyiral muslimin yang berbahagia, kita masih membicarakan tentang maksiat zahir sebagaimana yang telah disampaikan beberapa hari yang lalu, yaitu maksiat zahir. Apa itu maksiat zahir? Yaitu tiap-tiap larangan Tuhan, tiap-tiap larangan Allah Subhanahu wa taala, setiap sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dikerjakan oleh anggota zahir kita. Itulah yang disebut dengan maksiat zahir. Apa anggota zahir kita? Anggota zahir kita yaitu tangan, kaki, mata, telinga, mulut, perut, dan lubang kemaluan. Nah, ada 7 anggota tubuh kita yang selalu dan berkemungkinan besar melakukan maksiat zahir. Oleh sebab itu, inilah yang harus kita peliharakan supaya tidak melakukan kemaksiatan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kemarin sudah berbicara di antara dari 7 itu, yaitu tangan, kaki, kemudian mata. Nah, berarti ini yang keempat. Yang keempat ini bagaimana kita memelihara telinga kita. Nah, dari 7 anggota tubuh kita yang selalu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingkari, membuat kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tangan, kaki, mata, telinga. Nah, ini yang keempat adalah telinga. Telinga ini tidak kurang pentingnya dalam agama daripada mata. Jadi sama artinya, ya, pentingnya mata, pentingnya juga telinga. Kenapa? Karena jika hilangnya pendengaran, hilangnya pendengaran kita, tentulah tak dapat lagi kita belajar ilmu pengetahuan. Jadi kalau pendengaran kita sudah hilang, kita tidak bisa lagi untuk mendengar lagi. Nah, kalau kita tidak bisa mendengar lagi, tentu bagaimana kita belajar ilmu pengetahuan atau menerima nasihat-nasihat kebaikan. Jadi tidak bisa lagi kita menerima nasihat-nasihat kebaikan itu karena pendengaran kita sudah hilang. Menerima nasihat-nasihat yang berguna dalam agama misalnya, atau mendengar sesuatu yang bermanfaat untuk kepentingan agama misalnya, untuk kepentingan kehidupan kita, ya, dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau pendengaran kita sudah hilang, kita tidak dapat lagi bermusyawarah. Ya. Karena apa mau didengar lagi? Karena telinga kita tidak berfungsi lagi. Ya. Kuping kita tidak berfungsi lagi. Nah,
tak dapat menerima pendapat-pendapat orang lain lagi. Kenapa? Karena telinga kita sudah hilang pendengarannya. Nah, maka hendaklah kita bersyukur adanya nikmat pendengaran yang telah diberikan kepada kita dengan menggunakannya kepada barang yang diridhoi oleh Allah, oleh Tuhan. Nah, bersyukur kita kalau masih telinga kita masih berfungsi dengan baik. Karena telinga ini adalah merupakan anggota tubuh yang sangat penting bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Gunakanlah pendengaran itu kepada belajar ilmu pengetahuan. Petunjuk yang baik-baik. Mendengari orang-orang membaca Al-Quran. Mendengar nasihat-nasihat. Nasihat-nasihat agama, nasihat-nasihat kebaikan, dan sebagainya. Janganlah hendaknya pendengaran kita digunakan kepada barang yang dilarang dalam agama. Jadi tidak boleh. Jadi jangan kita menggunakan pendengaran kita itu kepada barang yang dilarang dalam agama. Ya. Seperti mendengar orang mengupat. Ngupat sana, ngupat sini. Kita nguping. Itu tidak boleh. Ya. Jangan didengarkan pendengaran kita itu alat anggota tubuh kita, pendengaran atau telinga kita itu kita dengar orang mengupat, mendengar orang mencela-cela, mendengar orang berdusta atau yang tidak bermanfaat pada agama. Jadi gunakanlah alat pendengaran kita itu, kuping kita itu kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya nikmat yang diberikan kepada kita itu membawa keselamatan dan keberuntungan bagi kehidupan kita dalam dunia ini dan di akhirat nanti. Jadi kalau kita gunakan pendengaran kita ini kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan mendapat keberuntungan dalam kehidupan dunia ini dan kehidupan akhirat nanti. Jadi kalau kita, alat pendengaran kita, panca indera kita, mata kita, tangan dan kaki kita misalnya, apalagi mata, pendengaran kita dan mata kita tidak kita gunakan kepada hal-hal yang bermanfaat dalam agama, hal-hal yang tidak bermanfaat dalam kehidupan kita, maka kita akan mendapat penyesalan di kemudian nanti. Oleh sebab itu, marilah kita memelihara pendengaran kita dengan baik. Kita gunakanlah pendengaran ini untuk kebaikan-kebaikan kita semua. Belajar ilmu pengetahuan misalnya, mendengar pengajian-pengajian, majelis-majelis, mendengar nasihat-nasihat, mendengar musyawarah-musyawarah, untuk kebaikan-kebaikan. Jangan kita gunakan pendengaran kita untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dapat menjaga alat pendengaran kita ini, telinga kita, kuping kita ini dengan baik, sehingga kita akan menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.